Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Zahra Wulia Mutiha Algani. Di sini saya kembali sebagai pengajar teman-teman untuk materi educational content creator bagian sosial media Instagram dan Facebook. Oke, setelah minggu kemarin kita telah membahas mengenai etika dan strategi cara membuat sebuah konten digital pendidikan yang benar. Sekarang kita masuk ke storyboard konten digital pendidikan. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan storyboard konten digital pendidikan, ada baiknya kita memulai untuk berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Oke, sebelum masuk juga, aku akan mengingatkan teman-teman, jangan lupa isi kehadirannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai storyboard konten digital pendidikan. Kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun sesuai dengan naskah. Dengan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita kita kepada orang lain dengan lebih mudah. Di sini storyboard ini sebagai rancangan kita sebelum kita memposting sebuah konten di Instagram maupun di Facebook, atau konten yang berupa video mungkin, atau foto, atau segala sesuatu yang ingin kita upload. Kita ada baiknya kita membuat sebuah storyboard. Tanpa storyboard, tentu saja konten yang akan kita sajikan di Instagram dan Facebook mungkin tidak akan rapi ya teman-teman, atau mungkin acak-acakan, kurang terstruktur. Itulah gunanya storyboard, untuk menyusun sebuah naskah, untuk menyusun sebuah konten, untuk menyusun sebuah ide cerita, sehingga audiens lain dapat lebih mudah untuk mengenal isi dari konten kita sendiri. Selanjutnya, storyboard ini berfungsi untuk menggambarkan alur cerita, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur. Oke, kita masuk ke tahap cara membuat storyboard nih, teman-teman. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah storyboard. Kalau untuk Facebook dan Instagram ini diperbolehkan teman-teman untuk membuatnya, atau dipermudah dengan jika teman-teman menggunakan sebuah aplikasi. Jadi tidak langsung membuat mungkin di gambar mungkin teman-teman, atau teman-teman lukis sendiri atau gambar sendiri, kan lebih enak menggunakan software-software pembantu, sehingga konten yang teman-teman buat ini lebih rapi hasilnya. Di sini mungkin teman-teman bisa menggunakan Canva. Aku menggunakan Canva. Di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali template untuk presentasi, poster, daftar riwayat hidup, kiriman Instagram. Untuk kiriman Facebook sendiri, teman-teman ukurannya tidak jauh dengan kiriman Instagram, malah mungkin Facebook lebih bebas ya, cuman ada baiknya untuk kiriman Facebook ini kita gunakan yang seukuran kiriman Instagram, yaitu kotak bentuknya persegi, sehingga konten yang dilihat lebih rapih ya. Oke, kita masuk ke step pertama. Memahami naskah atau skrip. Step pertama yaitu memahami naskah atau skrip. Sebelumnya di otak kita sudah membuat sebuah naskah atau skrip. Nah, setelah membuat naskah atau skrip ini, kita harus juga memahami apa saja isi naskah atau skrip yang telah kita miliki. Kita harus mengetahui alur cerita dari awal sampai akhir, sehingga kita lebih mudah untuk memvisualisasikan saat proses pembuatannya. Lalu selanjutnya yaitu membuat template gambar. Oke, di sini teman-teman sudah masuk ke tahap visualisasi gambarnya.
Di sini teman-teman sudah membuat sebuah gambar. Gambarlah sejumlah persegi panjang di selembar kertas. Ini kalau medianya kertas ya teman-teman. Persegi ini bisa disusun secara vertikal ataupun horizontal. Oke, sebelum kita masuk ke Canva ini, kita juga bisa menggunakan kertas sebagai media awal kita membuat sebuah storyboard. Kita buat dulu nih teman-teman ilustrasi mentahnya. Bagaimana gambar yang menurut naskah kita gambar dulu di kertas. Lalu sesuaikan dengan proyek apa yang sedang digarap nih. Oke, di sini kalau misalnya teman-teman ingin membahas mengenai konten pendidikan materi SMA misalnya teman-teman, tentu saja yang akan kita gambarkan atau visualisasikan di kertas kita di media awal kita pertama itu tentu saja hal-hal yang bersangkutan dengan materi SMA. Tidak tiba-tiba teman-teman akan membahas materi SD, tidak seperti itu kan. Jadi diharapkan harus sesuai dengan naskah ya teman-teman. Tidak boleh berbeda-beda. Misalnya film pendek, iklan, atau animasi. Setiap proyek akan berbeda-beda template-nya. Tentu saja kalau misalnya teman-teman memiliki konten mengenai video atau foto, pasti proyek yang teman-teman harus sesuai kan dengan apa yang biasanya teman-teman garap. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 3, yaitu tambahkan potongan naskah atau skrip. Menambahkan potongan naskah atau skrip di bawah atau di samping kotak gambar nih. Kalau misalnya mungkin hanya gambar saja tanpa ada pemberitahuan apa-apa akan agak mempersulit. Biasanya tidak apa-apa hanya sebuah gambar, namun ada baiknya kita juga menyertakan sebuah potongan naskah atau skrip sehingga audiens yang melihat konten kita itu lebih mengerti apa isi dari konten kita ini. Teman-teman bisa menambahkan skripnya di bagian atas kanan, atas kiri, tengah. Sebenarnya tidak apa-apa, asal dimanapun tidak apa-apa, asalkan tidak mengurangi bentuk, tidak mengurangi isi dari gambar yang teman-teman sampaikan. Jadi tidak menutupi gambar yang ingin teman-teman sampaikan. Lalu potongan naskah atau skrip yang sudah dipilih itulah yang akan divisualisasikan adegannya. Sebelumnya kan teman-teman sudah membuat naskah kan. Nah, dari naskah ini kita mulailah bisa menggambar sesuai dengan cerita yang telah dibuat. Naskah atau skrip dipilih berdasarkan urgensi. Oke, di sini teman-teman jangan, karena mungkin naskahnya panjang, lalu teman-teman memasukkan hampir semua adegan. Tidak seperti itu ya teman-teman. Usahakan naskah atau visualisasi yang kita tampilkan ini naskahnya yang penting-pentingnya saja, jangan semua. Soalnya kan makin banyak naskah, mungkin audiens juga atau followers juga akan bingung kan untuk mengetahui isi dari konten kita. Oke, tahap selanjutnya, menulis bagian-bagian storyboard. Oke, di sini teman-teman memasukkan bagian-bagian storyboard ke dalam step ini. Cukup bagian yang penting saja yang dimasukkan. Oke, di sini teman-teman misalnya sudah mempunyai beberapa gambar animasi ini, beberapa gambar orang. Mungkin teman-teman ingin menggambar sebuah adegan ibu dan bapak sedang berjalan. Tentu saja kalau naskahnya mengenai ibu dan bapak sedang berjalan, teman-teman akan memasukkan karakter, misalnya ibu dan bapak ke sini,
Tidak mungkin kok dong kalau misalnya naskahnya berisi ibu dan bapak, tapi teman-teman memasukkannya tiba-tiba kakek dan cucu perempuannya. Mungkin tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan sesuai dengan naskahnya dan memasukkan bagian-bagian pentingnya saja. Lalu mulai menggambar sketsa. Nih, sketsanya seperti ini teman-teman, naskah mentahnya. Di sini belum ada gambar ya, belum dikasih gambar, belum dikasih gradasi gambar, ini baru menggambar sketsa mentahnya saja. Mungkin di sini kontennya konten sebuah ilustrasi kartun, komik gitu. Ini ilustrasi pertama mentahnya, mulailah menggambar pada step ini. Menggambar bisa menggunakan kertas atau aplikasi. Seperti yang tadi saya perlihatkan, di sini saya menggunakan aplikasi, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Canva, atau juga teman-teman yang lebih suka mungkin menulis atau lebih suka tertarik pada dunia seni rupa murni, bisa untuk menggambarnya terlebih dahulu di kertas. Ya, senyamannya saja teman-teman. Lalu jangan lupa juga buatlah gambar yang mudah dimengerti. Jangan buat gambar yang terlalu rumit. Misalnya teman-teman ingin membuat konten pendidikan, namun yang diupload adalah konten foto abstrak. Tentu saja kan abstrak, foto lukisan atau gambar-gambar abstrak itu kurang banyak dimengerti ya oleh audiens luas. Jadi usahakan teman-teman menggambar sebuah visual yang standar. Tapi kalau misalnya tujuannya teman-teman audiensnya untuk para pecinta abstrak juga nih, itu tentu saja diperbolehkan. Jadi sesuaikan juga dengan penonton, siapa saja penonton yang ingin teman-teman sasarkan. Jangan tiba-tiba anak kecil, teman-teman kasih foto-foto abstrak seperti itu. Itu kurang cocok ya teman-teman, bahkan tidak cocok. Mungkin anak kecil akan mengira gambar-gambar abstrak ini apa, mungkin hanya sebuah coretan-coretan di otak mereka. Jadi usahakan visualnya yang standar saja, seperti gambar-gambar. Kalau ibu, ya bentuknya wanita, ayah untuk laki-laki, dan bentuk-bentuknya sesuai dengan standar gambar-gambar seperti biasanya saja. Lalu step selanjutnya, masukkan detail adegan. Oke, di sini saya mempunyai sebuah poster yang telah jadi dari Canva sumbernya. Untuk memastikan storyboard mudah dipahami, dengan informasi ini akan lebih mudah bagi Anda ketika proses membuat video atau konten. Tambahkan detail adegan pada tiap gambar. Nih, di sini teman-teman bisa tambahkan detail adegannya. Seperti ini. Kerja dari rumah. Tentu saja gambarnya seorang wanita dengan memegang sebuah gadget, sebuah laptop. Tentu saja ini menampilkan seseorang yang sedang kerja kan, sesuai dengan tulisannya, kerja di rumah. Di sini ada tulisannya, untuk menghentikan penyebaran infeksi, mari dorong karyawan yang dapat bekerja dari jarak jauh untuk kerja di rumah. Di sini ada juga atur ruang kerja Anda. Di sini kurang jelas ya teman-teman tulisannya apa, namun ini contoh sebuah storyboard yang sudah sesuai dengan naskahnya. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu jauh dari naskahnya, juga visualnya sudah cukup bagus. Tambahkan detail adegan pada tiap gambar. Lalu ada nama adegannya, ada dialog adegannya, lalu ada penjelasan adegannya. Ini sudah termasuk contoh storyboard yang baik. Di sini juga ada beberapa storyboard. Nah, ini semua diambil dari Canva, teman-teman. Jadi untuk memudahkan teman-teman untuk membuat sebuah konten yang lebih rapi, lebih terstruktur, mungkin teman-teman bisa menggunakan bantuan Canva.
Oke. Em, di sini saya akan coba memperlihatkan contoh sebuah storyboard. Di sini ada dari YouTuber Danny Castle. Hey, you look a little hungry. Would you like some soup? I made it myself. Soup makes you strong and healthy. I made this soup with love. I really do love making soup, especially when it's for you. Hey, you. Oke. Dari storyboard yang tadi, Hey, ini hanya dapat teman-teman lihat hanya 30 detik. Ini contoh storyboard dari video teman-teman. Dari storyboard ini teman-teman bisa lihat dia judulnya I made you some soup. Di sini juga si pembuat storyboardnya you look a little hungry. menggambar Would you sebuah like mangkok some soup? yang berasap. I made it. Nah, ini tentu saja di otak kita langsung terpikirkan, oh iya, dia membuat sup. Karena si pembuatnya juga menggambar hal yang sama sesuai dengan judulnya. Itu contoh pertama. Oke, contoh kedua kita ambil langsung dari Instagram ya teman-teman. Di sini ada beberapa, kita ambil satu saja, mungkin yang ini. Di sini juga dari perkuliahan karyawan Edunitas. Oke, sumber gambarnya dari edunitas.com. Di sini mereka ingin menjelaskan deadliner wajib tahu tips saat kuliah online. Di sini mereka menampilkan seseorang yang sedang pusing, memikirkan, mungkin dia sedang lagi belajar, lalu di depan laptop. Ini sudah sesuai judul ya teman-teman, tips saat kuliah online. Seorang mahasiswa di depan laptop di rumah sedang pusing. Mungkin banyak teman-teman merasakan hal ini. Ini sudah sesuai judulnya, sudah sesuai juga visualnya. Ini contoh storyboard yang baik ya teman-teman. Oke, di sini karena judulnya tips saat kuliah online, untuk deadliner, jadi dia juga menjelaskan sebuah naskah, sebuah tips-tips saat kuliah online apa saja. Nih, jangan lupa refreshing, dia juga menampilkan sebuah foto kolam dan sebuah jus lemon, itu refreshing ya teman-teman. Identik dengan kata refreshing. Lakukan interaksi dengan orang terdekat. Berikan self-reward untuk diri sendiri. Oke, di sini mereka menampilkan informasi bermanfaat katanya. Terus di sini ada kontak-kontak personnya. Oke, seperti itu contoh storyboard yang baik dari media sosial Instagram. Oke, selanjutnya kita akan mengenal cara membuat storyboard yang mudah. Oke, kita cari yang ini sudah dapat ya. Oke, ini. Gimana sih cara bikin storyboard? Silakan ditonton, semoga bisa sedikit membantu. Di sini kita ambil video dari Next Innovator, YouTuber Next Innovator. Silahkan disaksikan teman-teman. Board kayak gini, jalan cerita kayak gini berguna banget untuk mengkomunikasikan sama anak-anak tentang apa yang nanti mau kita videokan saat mereka bermain peran, role play, atau bikin konten. Berhubung saya gak bisa menggambar dan mungkin kamu juga sama, saya coba share satu software yang bisa kamu coba buat bikin. Dia akan menunjukkan sebuah software. Kamu akan diarahkan ke website wonderunit.com, lalu di menu teknologi pilih storyboarder. Oke, ternyata sudah ada softwarenya sendiri teman-teman. Oke, lalu masukkan alamat email. Ini untuk memudahkan teman-teman ketika membuat sebuah storyboard bisa menggunakan software storyboarder ini. Oke, sekarang kita buka
email, lalu klik confirm and download. Nah, di sini katanya website ini tidak aman. Tapi saya abaikan karena setidaknya protokol website ini sudah menggunakan HTTPS. Jadi klik more information, pilih continue to unsafe site. Oke. Nah, maka proses download pun dimulai. Kita tinggal tunggu saja filenya. Oke, kita lanjut saja ya, langsung ke Setelah proses selesai, klik instalasinya. file tersebut untuk proses instalasi. Pilih I agree. Installing please wait. Oke. Kemudian muncul apa nih? Firewall. Oke. Pilih allow access. Oke. Nah, sekarang aplikasinya sudah terbuka. Untuk mengetahui cara penggunaannya, bisa klik di bagian Getting Started. Nah, di sini ada informasi singkat bagaimana menggunakan aplikasi Storyboarder. Oke, nah kita akan kembali lagi ke aplikasinya dan mencoba membuat storyboard. Klik Create New Storyboard. Maka ada dua pilihan, based on script sama blank storyboard. Pilih blank storyboard. Kemudian pilih 16:9. Kemudian masukkan nama file yang nanti akan kita simpan. Create. Nah, tek. Ya, nah ini tampilan utama storyboarder. Ada beberapa tools. Saya nggak tahu juga apa fungsi masing-masing tools itu. Oke, tapi yang menarik di sini kita ada shoot generator. Nah, kita coba klik shoot generator. Nah, di sini kita bisa memasukkan objek, karakter. Oke, di sini sudah terdapat karakter-karakter yang sudah kita bisa jadi. merubah posenya. Oke, juga bisa merubah gender dan usianya. Lumayan Kita coba lengkap ubah ya jadi teman-teman. anak kecil, child. Oke. Nah, dan kita bisa menambahkan banyak hal, termasuk objek. Oke, lalu kita bisa membuat skenario ceritanya. Kita bisa menambahkan objek lain, karakter lain di dalam satu cerita. Nah, kita bisa explore pengambilan sudut kamera, memberikan dialog, action yang harus diambil, dan catatan-catatan penting lainnya. Jadi ini bagus banget untuk mereview sebuah shoot atau jalan sebuah cerita. Karena biasanya akan muncul ide perbaikan baik dari sisi dialog, pengambilan sudut kamera, maupun aksesoris-aksesoris lainnya. Ini untuk bagian ketika teman-teman ingin menyimpan hasil kerjanya. Bisa di print, bisa juga diekspor sebagai PDF. Oke teman-teman, cukup memudahkan sekali ya tadi softwarenya, yaitu Storyboarder. Bisa teman-teman coba untuk memudahkan teman-teman. Kita kembali ke PowerPoint kita. Di sini kita masuk ke evaluasi storyboard konten Instagram dan Facebook. Setelah storyboard selesai, tugas belum selesai ternyata teman-teman. Sampai di sini masih perlu melakukan tahap evaluasi, lalu direvisi. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua elemen sudah lengkap. Jadi teman-teman harus meninjau ulang ya, apakah sudah sesuai dengan naskahnya, apakah masih perlu sebuah revisi agar konten yang disajikan menjadi bagus dan semua elemen sudah dipastikan lengkap.
Jika bekerja secara tim, mintalah untuk memeriksa dan memberikan masukan. Jika teman-teman mempunyai sebuah tim untuk membuat sebuah konten untuk Instagram dan Facebook, tidak salah kan teman-teman, saling bertanya, saling meminta pendapat untuk mendapatkan sebuah konten yang memuaskan bagi konten kreator dan tentu saja agar lebih mudah dipahami bagi audiens yang melihatnya. Oke, untuk pembahasan kita hari ini mengenai storyboard sampai di sini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan atau mungkin mempunyai sudut pandang lain, bisa di-share ya teman-teman di LMS Unida. Teman-teman, nanti saya akan buat sebuah forum diskusinya. Teman-teman bisa share di situ. Sekali lagi saya ingatkan lagi, jika teman-teman belum absen, silahkan diisi absennya. Saya juga meminta review teman-teman jika mungkin suara saya kurang terdengar atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat, bisa teman-teman sampaikan di forum juga. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari penjelasan saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan. Semoga bisa diikuti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.